Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Fa ya ibadallah ayyuhal muslimun ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Usikum wa nafsi bittaqwallah kama qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat, saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah terus memberikan nikmatnya kepada kita sampai pada hari ini. Kita masuk pada hari Jumat yang terakhir di tahun 2023, dan beberapa hari lagi kita akan masuk pada momen pergantian tahun. Kita tinggalkan tahun 2023, kita masuki tahun 2024 Masehi. Sekalipun pergantian tahun ini bukanlah hari raya kita sebagai umat Islam, karena kita memiliki hari raya sendiri, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian juga dengan penanggalan, kita pun memiliki penanggalan tersendiri yang lebih baik dan lebih mulia, yaitu penanggalan Hijriah. Akan tetapi bagi kita seorang muslim, yang hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, yang kita hidup di dunia ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita hidup di dunia itu untuk menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan apa-apa yang Allah larang harus kita jauhi. Maka sebagai seorang muslim, setiap pergantian waktu, apakah itu pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian hari, bahkan pergantian jam atau menit pun sudah seharusnya menjadi alarm bagi kita. Sudah seharusnya menjadi alarm yang mengingatkan kita bahwa ternyata umur dunia ini sudah semakin tua, bahwa ternyata usia kita semakin bertambah, yang artinya akan semakin habis, yang menunjukkan, yang mengingatkan kita bahwasanya garis finish kehidupan kita atau ajal kita semakin akan dekat. Dan semua itu seharusnya menyadarkan kita semua, semakin dekat waktunya Allah wafatkan kita, kemudian kita dihadapkan kepada Allah untuk ditanya, diminta pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Oleh karena itu ayuhal muslimun, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita jadikan ini sebagai bahan renungan kita, bahan muhasabah kita, sehingga kita bisa menakar dan mengukur sudah sampai mana persiapan kita untuk ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai hamba-hambaku tersayang yang beriman, bertakwalah kepadaku, taatilah setiap perintahku, bahkan cintailah setiap perintahku karena itu baik untukmu, dan jauhilah laranganku, bencilah setiap yang aku larang karena itu buruk untukmu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap diri selalu memperhatikan apa yang sudah ia lakukan menghadapi hari esok, menghadapi negeri akhirat, menghadapi yaumul hisab, di mana Allah sebagai hakim yang maha adil, yang maha teliti akan menghisab setiap yang kita lakukan selama hidup di dunia, setiap apa yang kita lihat selama hidup di dunia, setiap apa yang kita dengar selama hidup di dunia, setiap kata yang keluar dari mulut kita selama hidup di dunia, setiap apa yang kita lakukan selama hidup di dunia, sejak kita baligh
sampai hari ini atau sampai hari akhir hayat kita nanti ketika kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan kita hadapi ayuhal muslimun? Sesungguhnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan semuanya kepada kita. Semuanya akan ditanya. Ada beberapa hal yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya kepada kita, beliau memberitahukan beberapa hal yang akan ditanya kepada kita. Yang pertama ayuhal muslimun, ketika saat ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tidak tahu kapan terjadinya, kita tidak tahu di mana terjadinya, kita tidak tahu bagaimana cara meninggal kita. La yastakhiruna sa'atan, kita tidak bisa lari. Maka ruh kita dipisahkan dari jasad kita. Ruh kita, jasad kita yang terbujur kaku dimandikan, dikafani, disolatkan, karena kita tidak bisa sholat lagi. Kemudian diusung oleh keluarga kita, oleh saudara kita, oleh tetangga kita yang tercinta, dibawa ke tanah kuburan di mana kita akan dikuburkan. Lalu kita dibenamkan di dalam tanah sendirian, gelap. Setelah selesai penguburan itu, 7 langkah keluarga kita meninggalkan kita. Kita seorang diri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Haris yang panjang, Rasulullah SAW mengabarkan, datanglah 2 malaikat. Allah kembalikan ruh kita ke dalam jasad kita. Dalam satu riwayat dikatakan di antara kulit dan kain kafan kita. Allah kembalikan. Kemudian didudukan oleh 2 malaikat. Kemudian kita ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhan? Wa man nabiyuka? Siapa nabi? Wa ma dinuka? Apa agama? Dalam riwayat yang lain disebutkan, wa ma kitabuka? Apa kitabmu? Hadirin rahimani rahimakumullah. Ini adalah negeri akhirat pertama yang kita singgahi, yang tentu berbeda dengan keadaan kita ketika di dunia. Setiap pertanyaan di dunia bisa kita jawab cukup dengan pengetahuan dan lisan. Tapi di negeri akhirat semuanya akan dijawab sesuai dengan amal ibadah kita, sesuai dengan perbuatan kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin yang sering kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari di mana Allah tutup mulut kita, wa tukallimuna aydihim, yang berbicara, yang menjawab kedua tangan kita, wa tashhadu arjuluhum, kaki kita yang bersaksi untuk diri kita sendiri, bima kanu yaksibun, atas apa yang sudah kita amalkan di dunia. Maka tentu hanya orang-orang yang selalu berusaha mengenal dan dekat dengan Allah, hanya orang-orang yang setiap hari selama di dunia selalu mengingat Allah, hanya orang-orang yang senantiasa yakin kepada Allah, yakin kepada janji Allah. Mereka selalu ingin dekat dengan Allah. Mereka datangi rumah-rumah Allah 1 hari 5 kali minimal. Mereka memohon pertolongan kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah. Mereka lah tentu yang bisa menjawab Allah Rabbi. Orang-orang yang mengenal siapa nabinya, mencintai nabinya, menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, beriktiba kepada beliau, mengikuti akhlakul karimahnya, bersolawat kepadanya setiap hari, setiap waktu dia mampu, dia bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tentu orang seperti inilah yang tubuhnya, tangannya akan menjawab Muhammadun Nabiyyi wa Rasuli, Muhammadlah Nabiku dan Rasulku. Hanya orang-orang yang mau mempelajari agamanya, syariatnya, yang mau menerima seluruh syariat di dalam agamanya, tidak menjadikan agamanya sebagai sebuah prasmanan. Ia suka, ia amalkan, ia tidak suka, ia tinggalkan. Ia belajar agamanya, syariatnya, semua ia terima, ia laksanakan semuanya. Maka tentu mereka lah yang akan bisa menjawab, yang tangannya, kakinya, tubuhnya akan menjawab, al-Islamu dini, Islam agamaku. Hanya orang-orang yang setiap hari membaca Al-Quran, membaca maknanya, ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan orang yang hanya memegang Al-Quran ketika orang tuanya meninggal dunia saja. Mereka inilah yang akan menjawab Al-Quran kita. Sudah siapkah kita menjawab pertanyaan itu, ayuhal muslimin? Sudah sampai mana persiapan kita? Lalu kemudian nanti di yaumul hisab, di padang mahsyar,
Kita akan dihadapkan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Kemudian di antara yang akan ditanyakan adalah awal ma yuhasabu bi 'abdi yaumil qiyamah min 'amalihi sholatu. Yang pertama Allah tanya kepada kita di yaumul hisab adalah sholat 5 waktunya. Allah tanyakan sholat 5 waktunya. Adakah yang tertinggal? Adakah yang bolong-bolong? Dan ayuhal muslimun, yang ditanya pertama adalah sholat. Dan sholat menjadi pangkal dari amal kebaikan kita yang lainnya. Karena kata Nabi SAW melanjutkan hadis tadi, fa'in soluhat soluhat sa'iru amal kullu. Kalau sholatnya setelah dihisab, sholatnya baik, tidak ada yang tertinggal, tidak pernah dilalaikan, maka seluruh amal yang ia bawa, amalan lainnya yang ia bawa pun akan berguna dan bermanfaat untuk dia. Wa in fasadat, tapi kalau rusak sholat 5 waktunya, fasadat sa'iru amalikum, seluruh amal yang lainnya akan rusak. Mari kita ingat ayuhal muslimin, sejak kita balik sampai hari ini, adakah sholat 5 waktu yang kita tinggalkan? Adakah sholat 5 waktu yang kita tinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja? Kita berusaha ingat sekuat mungkin. Jika ada, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan kepadanya. Datangi para ulama, datangi para kiai, tanyakan bagaimana cara menebus dosa meninggalkan sholat tersebut. Sudahkah kita siap menghadapi hari ini ayuhal muslimun? Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di padang mahsyar nanti, di yaumul hisab nanti, sampai ia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an umrihi fima afna, umurnya dihabiskan untuk apa? Sudahkah kita lebih banyak menghabiskan waktu kita, menghabiskan umur kita untuk hal yang bermanfaat, ataukah kita lebih banyak nongkrong di jalan, membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Ingat-ingatlah ayuhal muslimun, kalau ada, bertaubatlah, mumpung Allah masih berikan nafas kepada kita. Kemudian ditanya lagi wa an ilmihi, dan Allah akan tanyakan juga dengan ilmu agamanya. Sudahkah ilmu agamanya diamalkan? Ilmu agama yang sudah kita ketahui, baik dengan dalilnya atau tidak. Yang penting kita tahu ini halal, ini haram, ini wajib. Yang semua yang sudah kita ketahui, sudahkah semuanya kita amalkan? Riba haram, kita tahu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kita tahu. Tapi sudahkah kita tinggalkan? Kita tahu bergibah adalah haram, mencari-cari kesalahan orang lain adalah haram, memfitnah adalah haram. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Sudahkah kita tinggalkan? Kalau hari ini kita dihadapkan kepada Allah, sudah siapkah kita ya muslimin? Kemudian Allah akan tanya lagi wa an jismihi, jasadnya, fima ablah, anggota tubuhnya. Allah akan tanya tangannya dipakai apa, kakinya dipakai apa. Sudah siapkah kita ya muslimin? Kemudian yang terakhir yang Allah tanyakan kepada kita adalah wa an mali, ditanya hartanya, min aina tasabahu, dari mana dapatnya, wa fima anfaqahu, digunakan untuk apa. Maka ceklah ayuhal muslimin, sejak kita balik sampai hari ini, setiap lembar uang yang kita pernah miliki, setiap lembar uang yang kita pernah pegang, setiap lembar uang yang pernah masuk ke dalam saku kita, ke dompet kita, rekening kita, tabungan kita, setiap lembarnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul hisab berat ayuhal muslimin. Setiap lembar. Adakah uang suap di situ? Adakah uang yang kita syubhat tapi kita berpura-pura tidak tahu kita terima? Adakah zakat yang belum kita keluarkan ayuhal muslimin? Adakah zakat yang ingin kita hitung sendiri padahal kita tidak tahu ilmunya?
hanya karena kita tidak ingin zakatnya besar, berarti di situ masih ada hak saudara-saudara kita yang membutuhkan sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Datangi para ulama ayuhal muslimun, datangi para kiai, hitungkan, minta dihitungkan zakatnya. Berat ayuhal muslimun. Digunakan untuk apa harta tersebut? Apakah kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita saja, atau kita gunakan untuk hal yang bermanfaat? Siapkah kita menghadapi hari itu ayuhal muslimun? Yang terakhir, ayuhal muslimun rahiman rahimakumullah, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi dalam hadis yang panjang yang intinya adalah awaluma yuhasabu awalun nasi yuqda bainahum yaumal qiyamah rajulun istusyhida. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan syahid. Dia berperang di jalan Allah, dia berjihad, betul-betul jihad. Dia meninggal di jalan Allah. Dihadapkan kepada Allah di yaumul hisab. Kemudian Allah tanyakan, dan dia menjawab, bahwa aku senantiasa berjuang di jalanmu sehingga akhirnya aku meninggal dalam keadaan syahid. Aku lakukan itu ikhlas karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Sesungguhnya kamu melakukan itu agar kamu disebut sebagai seorang pemberani. Sesungguhnya engkau melakukan itu karena engkau ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Maka Allah perintahkan malaikat menyeret di atas mukanya dan Allah lemparkan ke dalam neraka. Orang yang kedua adalah orang yang pandai membaca Al-Quran, yang pandai ilmu agama. Ketika ditanya, ya Allah, aku baca Al-Quran setiap hari, aku ajarkan Al-Quran setiap hari, aku ajarkan ilmu agama ini kepada orang lain, semuanya ikhlas karena Engkau. Tapi kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu melakukan itu agar kamu disebut sebagai seorang qari', sebagai seorang ulama, sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustaz. Allah perintahkan malaikat menyeret di atas mukanya, Allah lemparkan ke dalam neraka. Orang yang ketiga, orang yang banyak hartanya, yang tidak ada satupun pintu sedekah, dia pasti bersedekah di situ. Ketika ditanya oleh Allah, dia menjawab, tidak ada satu pintu sedekah pun kecuali aku pasti bersedekah di jalanmu, dan semua aku lakukan murni niatnya ikhlas, aku persembahkan untukmu. Kadzabta, kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kamu disebut sebagai seorang dermawan. Ayuhal muslimun, perkara yang paling penting lagi adalah innahu ala raj'ihi laqadir. Hari kita dikembalikan kepada Allah sudah Allah tetapkan. Yauma tublas sarair, yaitu pada hari Allah tampakkan semua rahasia yang ada dalam hati kita. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah kalian tidak mengetahui keadaan kalian ketika dibangkitkan dari kubur? Wa husila ma fis sudur, dinampakkan seluruh rahasia yang ada di dalam dada kita. Amal kita dihisab oleh Allah bukan hanya apakah kita sudah melaksanakannya atau belum, tapi Allah akan cek lagi niatnya ikhlas karena Allah atau tidak. Kalau ikhlas Allah terima, kalau tidak ikhlas Allah tidak terima. Mari kita jadikan ini sebagai renungan di pekan ini ayuhal muslimun. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meringankan hisab kita nanti di yaumul hisab, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, rahmatnya, barokahnya, agar kita bisa terus memperbaiki diri kita menjadi orang yang lebih soleh dari sebelumnya, dan Allah berikan kepada kita husnul khatimah di akhir hayat kita, dan kita diberikan kemampuan, kemudahan lisan kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir nafas kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa a'lamu anna Allah qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina
برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا الأحياء منهم والميتين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم يسر حسابنا. اللهم يسر حسابنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله